Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG PAI 2023. Perkenalkan, nama saya Radina, guru SD Negeri Engkeran Muara, Kabupaten Aceh Tenggara. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan gelombang ketiga di UIN Araniri Banda Aceh. Dalam kesempatan ini saya menampilkan video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya anak ibu semua? Sehat-sehat aku? Alhamdulillah. Udah, coba dengarkan namanya. Ibu absen dulu ya. Wahyuni, Raudatul Aini, Putri Naila, Hadiatullah. Iya, rupanya anak ibu semua hadir pada hari ini. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Dah. Absen pun sudah kita panggil. Kemudian selanjutnya, sebelum belajar kita baca dulu doa belajar. Coba ketua kelas depan untuk memimpin. Ya. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu terangkan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan kita menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian yang kedua, menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan yang ketiga, menceritakan keteladanan kisah singkat Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi anak ibu perhatikan nanti apa yang diterangkan, karena di akhir nanti kita membuat kelompok. Sekarang masuk kita ke cerita Nabi Yusuf. Ya. Jadi sebelum kita masuk, karena ini ceritanya tentang Nabi, alangkah bagusnya kita nyanyikan dulu lagunya 25 Nabi. Bisa nggak ibu semua? Semangat ibu? Mantap. Coba kita nyanyikan dulu. 1, 2, 3.
meninggal ibunya, maka ayahnya semakin sayang kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mempunyai wajah yang sangat tampan. Saking tampannya dia, di syair lagu pun disebutkan. Mau dengar syairnya aku? Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tidak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, walau ganteng tetap sembahyang. Itu dia, karena dia ganteng dibuat orang sayang. Walaupun dia ganteng, akan tetapi dia selalu menjadi anak yang taat kepada Allah. Kemudian karena kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya tadi, ke-10 saudaranya tadi, dia cemburu terhadap Nabi Yusuf. Cemburu dia Nabi. Kenapa dia cemburu? Karena ayahnya tadi terlalu dekat dengan Nabi Yusuf. Setelah itu ke-10 saudaranya tadi itu berencana untuk membunuh Nabi Yusuf. Setelah itu direncanakan, kemudian diminta kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf untuk berburu ke hutan. Awalnya anak ibu, ayah daripada Nabi Yusuf alaihi salam itu tidak mengizinkan Nabi Yusuf itu dibawa ke hutan. Akan tetapi dengan bermacam alasan, rayuan dari ke-10 kakaknya tadi, akhirnya ayahnya tadi mengizinkan Nabi Yusuf itu dibawa ke hutan dengan alasan diajak untuk bermain-main sambil berburu. Setelah di sana, sesampainya di hutan, Nabi Yusuf itu anak ibu, kemudian dilepaslah baju Nabi Yusuf tadi. Rencananya dia itu akan dibunuh. Akan tetapi ada salah satu saudara Nabi Yusuf itu menyarankan kepada ke-10 saudaranya itu agar Nabi Yusuf tidak dibunuh. Akan tetapi dimasukkan ke dalam sumur. Sumur anak ibu sedih apa enggak? Ya kan? Kemudian di dekat sumur itu semua saudaranya tadi sudah berkumpul. Dibuka baju Nabi Yusuf itu, kemudian diangkat Nabi Yusuf itu dan dijatuhkan di dalam sumur. Tentunya Nabi Yusuf itu bersedih. Jadi di dalam sumur itu ceritanya itu sesuai dengan surah Yusuf ayat 15. Coba dengarkan ibu. Walamma dhahabu bihi wa anjama'u ayyatan alu fi ghayabatil jub. Jadi apa artinya anakku? Artinya, dan di waktu dia di dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi. Jadi wahyu Allah ini kepada siapa? Ditujukan Allah itu kepada Nabi Yusuf dan menceritakan kepada ke-10
10 saudaranya Radinah. Pendek cerita anak ibu, Nabi Yusuf itu setelah dia di dalam sumur, kemudian ke 10 saudaranya tadi membunuh binatang, kemudian mengoleskan darah binatang tadi ke baju Nabi Yusuf. Kemudian pulang dia ke rumah menceritakan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf itu telah dimakan serigala. Ya, dia menceritakan kepada ayahnya Yusuf telah meninggal karena dimakan oleh serigala. Akan tetapi ayahnya tidak percaya dengan cerita kakak-kakaknya tadi. Kemudian Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, bertawakal, meminta kepada Allah akan diminta pertolongan. Setelah keesokan harinya datang dikirimkan Allah saudagar melewati sumur tersebut. Setelah melewati sumur tersebut, saudagar itu menjatuhkan timbanya ke sumur tempat Nabi Yusuf itu dijatuhkan. Dan Nabi Yusuf pun menangkap timba yang dijatuhkan oleh saudagar tadi. Kemudian ditarik oleh saudagar, Nabi Yusuf itu bergelantung di tali timba yang mereka masuk. Jadi saudagar tadi terkejut ya anakku. Terkejut dia karena timbanya itu tadi berisi manusia. Dia pun terkejut, mau diangkat ke atas. Saudagar itu pun sangat senang karena melihat anak-anak di dalam timbanya tadi wajahnya pun tampan dan mereka berencana untuk menjualnya ke pasar kepada saudagar yang kaya. Kalau sekarang ini kira-kira laku nggak manusia dijual anak ibu? Ada yang jual? Siapa mau jual orang? Itu terjadinya di zaman jahili. Sekarang tidak ada orang yang bisa dijual, ya. Kemudian Nabi Yusuf itu dijual ke saudagar kaya di saat itu yang memimpin di kota itu. Kemudian Nabi Yusuf pun tumbuh menjadi remaja yang tampan dan berwibawa. Nah, dari penjelasan ibu, kira-kira anak ibu sudah paham? Sudah paham ya? Jadi ini kita buat dua kelompok ya. Ini kita punya 4 meja, berarti 2 meja kelompok A, yang 2 meja ini kelompok B. Kemudian ibu bacakan dulu apanya? Soalnya, catat. Kita percayakan dulu. Kelompok A, ketuanya Aulia Fadilah, ya. Dan kelompok B, ketuanya siapa tadi? Sipa. Oke. Dan silakan kerja kelompoknya. Nah, ibu bacakan dulu soalnya ya. Nah, coba dengar. Baru catat, kemudian nanti dibuat ketua kelompoknya. Kemudian ibu panggil di depan menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, soal yang pertama, coba catat. Siapakah nama dari
Nabi Yakub alaihissalam. Dua, nama ibu dari Nabi Yusuf adalah Rahil. Ibu Nabi Yusuf meninggal saat usia Yusuf 2 tahun. Mimpi Nabi Yusuf adalah melihat bintang-bintang yang bulan, matahari dan bulan bertutur kepadanya. Iya, tepuk tangan buat kelompok. Ya, kelompok B silakan. Pertama, siapakah nama ayah dari Nabi Yusuf? Nabi Yakub alaihissalam. Nama ibu dari Nabi Yusuf adalah Rahil. Ibu Nabi Yusuf meninggal saat usia Yusuf 2 tahun. Mimpi Nabi Yusuf adalah melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Iya, tepuk tangan buat kelompok dua. Nah, jadi pertanyaanku sudah terjawab semua. Kesimpulan dari cerita Nabi Yusuf tersebut, yang pertama, kita itu harus sabar, kemudian tawakal, setelah itu tawaduk, kemudian memenuhi dan tidak boleh dendam sama siapapun, tidak boleh dendam. Ada sudah jelas semua? Sudah nakut? Jadi kalau sudah jelas semua, untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dengan adanya pelajaran kita ini semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.